Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan demonstran di Iran, di mana mereka berkembang hingga ke 15 kota. Yuk kita sebelum jauh membahas bagian ini, mari kita simak dan perhatikan video ini. Demo Iran menyebar ke 15 kota di negeri itu setelah kematian Mahsa Amini, perempuan muda yang ditangkap polisi karena disebut memakai jilbab secara tidak pantas. Demonstrasi memasuki malam kelima dan polisi menggunakan gas air mata serta melakukan penangkapan untuk membubarkan kerumunan yang terdiri hingga 1.000 orang. Para pendemo memblokade jalan-jalan, melemparkan batu ke aparat keamanan, membakar kendaraan polisi, serta tempat sampah dan meneriakkan slogan-slogan anti pemerintah. Dalam unjuk rasa tersebut, banyak wanita Iran melepas jilbab mereka sebagai protes. Unjuk rasa pecah di ibu kota Teheran dan kota-kota besar lainnya, termasuk Mashhad di timur laut, Tabriz di barat laut, Ras di utara, Isfahan di tengah, dan Shiraz di selatan. Gubernur Kurdistan Ismail Sarai Kosa mengatakan bahwa 3 orang tewas dalam unjuk rasa di provinsi tersebut, tetapi tidak menyebutkan kapan. Kematian Mahsa Amini dan tanggapan Iran terhadap demo ini memicu kecaman dari PBB, Amerika Serikat, Prancis, dan negara-negara lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, juga mengecam tanggapan dari luar negeri sebagai posisi intervensionis asing. Diketahui kemarahan publik berkobar sejak pihak berwenang pada Jumat 16 September 2022 mengumumkan kematian Mahsa Amini. Dia ditangkap polisi moral yang bertanggung jawab menegakkan aturan ketat berpakaian bagi perempuan. Pada Selasa 13 September 2022 malam, Mahsa Amini dan keluarganya yang melakukan perjalanan dari Kurdistan untuk mengunjungi kerabat di Teheran dihentikan patroli polisi moral. Amini mengalami koma setelah ditahan karena mengenakan jilbab dengan cara yang tidak pantas. Ya, kalau kita perhatikan berita yang sedang beredar saat ini, para demonstran di Iran ini berkembang hingga ke 15 kota. Di mana hal ini yang menjadi pemicu dari para demonstran ini adalah kematian dari Mahsa Amini. Di mana ketika Mahsa Amini hendak melakukan perjalanan mengunjungi kerabatnya di Teheran, Mahsa Amini dan keluarga dihadang oleh polisi moral. Dan Mahsa Amini ini dibawa ke kantor dan kemudian mengalami koma hingga meninggal dunia. Wah, hal ini menjadi pelajaran bagi para penegak hukum tentunya. Jangan memperhatikan atau jangan terus melakukan tindakan memperhatikan hukum tapi tidak memperhatikan hukum yang lain. Ya, kalau ini terjadi di berbagai daerah, tentunya para penegak hukum harus bertindak dan memperhatikan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Padahal hanya masalah sepele aja hingga menimbulkan kematian atau merenggut nyawa seseorang. Ya, tentunya hal ini tidak layak untuk dilakukan bagi para penegak hukum. Karena melihat sebuah persoalan yang sepele tentunya hanya karena memakai jilbab secara tidak pantas dan kemudian ditahan hingga menimbulkan yang namanya kematian. Nah, inilah fokusnya tidak memperhatikan kepada hukum yang lain, hanya memperhatikan kepada hukum pemakaian jilbab tapi tidak memperhatikan hukum yang lain, yaitu tentang pembunuhan tentunya. Hal ini juga terjadi tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus ketika Ia menyembuhkan seseorang yang sedang sakit di hari Sabat. Ya, pada waktu itu hukum Sabat itu sangatlah sakral, tidak boleh melakukan apapun. Kita memperhatikan di dalam Matius 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, namun fokus kita hanya di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9.
Perhatikan bagian ini, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Ayat yang ke-8, tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Ayat yang ke-9, lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Nah, jadi pertanyaan Yesus ini, Yesus sedang tidak berfokus kepada satu hukum saja, tetapi ia melihat hukum yang lain yang baik untuk dilakukan. Kalau kita memperhatikan kembali kepada aturan berjilbab, di mana aparat penegak hukum moral di situ tidak memperhatikan hukum yang lain, yaitu tentang pembunuhan. Dari hal ini, mari kita belajar sebagai penegak hukum. Harusnya kita memperhatikan hukum yang lain yang ada, yang berlaku di negara yang mana yang sudah ditentukan. Ya, kiranya melalui video ini boleh membukakan wawasan kita dan membawa kita untuk hidup dalam kebenaran dan mempertimbangkan keputusan dengan bijak. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. God bless you.